Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Rektor yang saya hormati, Profesor Dr. Haji Mutawalli, dan juga sahabat lama saya, beserta bapak-bapak para pimpinan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Mataram yang juga saya hormati, dan juga banyak diantaranya adalah juga sahabat saya. Saya kenal baik dengan Pak Dekan, Bapak Wakil Dekan, dan juga saya yakin banyak guru besar dan para dosen. Kita semua, bil khusus saya mendoakan semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para pendidik, para dosen diberi hidayah, inayah, selalu menjadi pembimbing yang terbaik di UIN Mataram. Ananda dan adik, ya, para mahasiswa-mahasiswi. Saya katakan Ananda karena saya punya putra yang paling tua, itu anak saya yang terbesar itu juga mahasiswa sekarang. Jadi kalau saya lihat dari galeri yang hadir ini, para mahasiswa-mahasiswi ini sepantaran dengan anak saya, ya, dengan anak-anak saya. Jadi Ananda atau para adik, ya, mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama tentu syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim. Silaturahim yang insya Allah bukan silaturahim biasa, tapi mengandung makna yang baik. Di situ ada tolabul ilm, dan semoga kita semua dapat keberkahan dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bagi para penuntut ilmu. Topik pada pagi hari ini menarik, ya. Topik yang saya disodorkan, ya, oleh teman-teman dari Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Arah baru penafsiran ayat-ayat siasah dalam dinamika sosial di era masyarakat 5.0, Society 5.0. Bapak Ibu saudara sekalian, Ananda para mahasiswa, memang tema ini menarik, ya, karena dalam tajuk ini ada ada suatu gambaran tentang dinamika yang luar biasa, perubahan yang dahsyat yang terjadi di sekitar kita. Ada society 5.0, ya, 5.0. Padahal kita banyak di antara kita yang belum memahami betul tentang katakanlah masyarakat industri 4.0. Sekarang sudah ada society 5.0. Nah, kalau kita lihat dari kemunculan istilah-istilah ini, memang ada hal yang menarik, ya, Ananda sekalian dan Bapak Ibu, bahwa ternyata sebagaimana pandangan Islam, bahwa manusia itu kan majmulun ala hubbil khair, ya. Jadi manusia itu punya suatu tendensi untuk selalu mengkoreksi dirinya, untuk selalu mengarah kepada sesuatu yang lebih baik, ya. Nah, pada saat era industri 4.0 itu kan ditandai dengan katakanlah penemuan ilmu dan teknologi yang luar biasa, khususnya yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya digital, internet dan segala sesuatu yang terkait dengan internet. Nah, ketika penemuan-penemuan itu kemudian mengisi kehidupan kita, lalu terasa, ya, oleh banyak pihak bahwa
ternyata kalau era industri ini berjalan linear, ya, berjalan begitu saja dibiarkan, berkembang apa adanya, dengan orientasi mencari keuntungan sebesar-besarnya, dengan orientasi memajukan industri semaju-majunya, maka bisa jadi pada akhirnya justru manusia itu akan terasing dari kehidupan. Jadi proses mekanisasi kehidupan. Jadi manusia itu tidak lagi menjadi inti dalam suatu peradaban atau suatu kehidupan, tapi justru yang menjadi inti itu adalah mesin-mesin yang diciptakan oleh manusia sendiri. Kalau misalnya bicara tentang intelektualitas atau akal pikiran, maka bukan lagi otak manusia yang paling penting, tapi yang paling penting adalah katakanlah artificial intelligence. Jadi prosesor-prosesor yang ada di komputer. Nah, karena itu kemudian keresahan ini melahirkan satu konsep baru. Jadi industri 4.0 itu yang kemudian menyebabkan terjadinya kegelisahan manusia, kekeringan spiritual, dan kehampaan dalam kehidupannya. Hingga Ananda, para mahasiswa hadirin hadirat, kalau membaca banyak sekali negara-negara maju di Eropa, termasuk Jepang, itu ternyata memiliki tingkat bunuh diri yang sangat tinggi. Karena ada kegersangan. Karena itu kemudian lahirlah konsep dimulai dari Jepang, bagaimana kemudian era industri 4.0 ini bisa kemudian diarahkan untuk kemaslahatan manusia. Nah, itulah yang disebut dengan Society 5.0. Jadi Society 5.0 itu yang intinya adalah bagaimana seluruh penemuan-penemuan teknologi dan hasil-hasil karya olah pikir manusia itu kemudian bisa maksimal bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dalam era 5.0 ini kita semua ya, kalau kata orang dalam era 5.0 itu pertama yang paling penting itu adalah literasi. Jadi Ananda, para mahasiswa UIN yang hadir di kuliah umum ini, saya dorong Anda semua ya. Kalau kita lihat UIN Mataram ini sudah memiliki fasilitas yang luar biasa disiapkan oleh negara, maka sivitas akademikanya, bil khusus para mahasiswinya itu harus punya semangat literasi yang kuat. Yang kedua, inovasi. Jadi inovasi itu artinya berpikir terbuka. Jadi bahan-bahan baku pemikiran itu ya dilihat dalam multi perspektif. Nah, termasuk nanti kita bicara tentang bagaimana kita memandang ayat-ayat siyasah yang ada di dalam Al-Quran. Inovasi pemikiran itu tidak kemudian berarti bahwa kita meninggalkan akar. Tetapi inovasi pemikiran itu lebih kepada bagaimana mengaktualisasikan, bagaimana menjumpakan ya, antara teks dengan konteks, antara teks dengan realitas, antara teks-teks agama, Al-Quran dan hadis dengan hajat kita sebagai manusia yang hidup di dalam suatu entitas sosial yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, Society 5.0 itu kata para ahli membutuhkan sikap inklusi. Ya. Jadi literasi, inovasi, dan inklusi. Inklusi itu artinya apa? Inklusi itu artinya ada akses yang terbuka kepada siapapun untuk mengakses semua hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupannya. Dan karena itu kita melihat sekarang ya Ananda semua, ya alhamdulillah ya kalau kita bicara tentang bagaimana belajar Islam saat ini, alhamdulillah kita melihat sumber pembelajaran itu sudah ada di mana-mana. Sehingga orang yang tinggal di kota ataupun yang tinggal di desa itu relatif memiliki kesempatan yang sama. Ya, dengan jaringan internet yang kuat, itu bisa mengakses pembelajaran untuk tholabul ilm itu dengan kualitas yang relatif sama. Alhasil memang bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Ananda semua, saya pikir ketika kita bicara tentang perubahan sosial yang luar
luar biasa, dinamika kehidupan ya yang berkembang sangat cepat, eksponensial kalau kata orang, itu kita tidak boleh gamang dan tidak boleh juga pesimis. Ya. Ini yang saya ingin sampaikan kepada Ananda para mahasiswa UIN ya. Jadi jangan pesimis terhadap perkembangan yang cepat ini. Jangan merasa bahwa perkembangan ini lebih cepat dari kemampuan kita. Insya Allah tidak. Ya, dengan minimal 3 hal tadi, terus memperkuat literasi kita, ya, semangat untuk memahami ya. Literasi itu kalau kata orang kan cakupannya hanya baca tulis ya, tapi sekarang literasi itu mencakup bagaimana menyelesaikan masalah yang kompleks. Lalu kemudian bangun inovasi ya, dan juga bangun jaringan ya antara Anda semua sebagai mahasiswa UIN ya dalam konteks kebaikan untuk bersama-sama kemudian memperkuat kapasitas intelektual Anda semua. Nah, itu tentang Society 5.0. Lalu apa tantangan yang nyata yang kita rasakan? Nah, pada masa sekarang ya, Ananda semua, kebetulan kita tidak hanya menghadapi perubahan sosial yang sangat cepat, dilambangkan dengan Society 5.0. Tapi pada saat yang sama kita juga menghadapi satu tantangan besar yang namanya pandemi. Kalau kita lihat ya Ananda sekalian, baca sejarah, pandemi itu bisa mempengaruhi struktur sosial, merubah drastis ya. Termasuk bagian dari struktur sosial itu adalah kehidupan keagamaan. Kehidupan sosial itu termasuk di antara kehidupan keagamaan. Nah, dulu kalau kita baca dalam sejarah Eropa ya, Ananda, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian, ada yang disebut dengan wabah kematian hitam, ya, pandemi pada abad ke-14. Nah, ketika pandemi itu terjadi pada abad ke-14, tidak hanya jutaan manusia yang meninggal, bahkan sampai konon 1/3 dari penduduk Eropa itu meninggal. Total sampai ratusan juta, lebih dari 100 juta di seluruh dunia. Tidak hanya jutaan atau sampai lebih dari 100 juta manusia yang meninggal, tapi juga tatanan keagamaan yang ada. Itu berubah drastis disebabkan adanya pandemi. Ilustrasi sederhananya begini Ananda ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dulu kan pada abad ke-14 itu sebelum terjadinya pandemi, itu otoritas sosial keagamaan itu ada pada gereja Katolik. Jadi orang kalau ingin mendapatkan jawaban atas segala sesuatu, dia datang kepada pemuka agama. Lalu menanyakan dan diberikan jawaban. Kalau orang ingin selamat istilahnya, dia datang ke gereja ya untuk mendapatkan keselamatan dan pemberkatan lah istilahnya. Tapi kemudian ketika datang pandemi, ya, saat itu ternyata katakanlah berlindung ke gereja itu tidak menyelamatkan dari pandemi. Jadi orang yang sering ke gereja atau yang nggak pernah ke gereja ya tetap meninggal gitu. Nah itulah yang kemudian menimbulkan krisis keimanan. Lalu kemudian setelah pandemi itu lahirlah aliran baru dalam agama Kristen ya, yaitu aliran Protestan atau bahkan menjadi agama Protestan. Yang ingin saya sampaikan Ananda sekalian bahwa perubahan besar ya, katakanlah penemuan dan perkembangan ilmu teknologi yang luar biasa yang kemudian dibarengi dengan satu pandemi ya, suatu penyakit yang luar biasa, itu ternyata bisa merubah struktur sosial dan bahkan bisa merubah paham keagamaan dan cara beragama. Nah ini yang menurut saya penting untuk kita cermati bersama-sama ya Bapak Ibu dan Ananda sekalian, bahwa sikap keberagamaan dari umat Islam ya, pasca pandemi ini bisa jadi akan sangat berubah dibanding sebelumnya. Karena itu
Ananda dan kita semua yang berada di dalam lingkungan pendidikan keislaman, Anda mahasiswa UIN, itu punya tantangan yang luar biasa besarnya untuk ke depan bagaimana memastikan agar agama itu tetap bisa menjadi kompas kehidupan. Jadi agama tidak menjadi katakanlah sekedar artefak atau fosil peradaban yang menjadi sejarah, tapi agama itu tetap berperan dalam kehidupan. Karena itu paham keagamaan yang harus disampaikan kepada publik, ya, yang kita sampaikan kepada masyarakat itu haruslah paham keagamaan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, bisa menjawab problem mereka. Jadi tidak cukup ketika masa pandemi ini kemudian kita mengatakan wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar, itu nggak cukup. Bahwa Bapak Ibu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau takdir sudah jatuh, maka nggak bisa ada yang menghindar. Nggak ada yang bisa menghindarkan atau lari dari takdir itu. Tidak cukup seperti itu. Tapi harus ada penjelasan-penjelasan yang komprehensif, ya, tentang bagaimana agama memandang pandemi ini dan bagaimana seharusnya kita sebagai umat beragama bersikap di dalam situasi seperti ini. Ini tantangan yang menurut saya penting dan sangat krusial, ya, urgen untuk kita siap. Dan saya ingin sampaikan bahwa orang-orang yang nanti akan mengkhitab, ya, atau menyampaikan kepada publik tentang Islam adalah Anda semua, para mahasiswa-mahasiswi UIN. Andalah akan menjadi ujung tombak agama untuk menjelaskan agama dengan bahasa yang baik agar agama bisa tetap relevan dalam kehidupan. Nah, karena itu saya masuk ke dalam ajaran atau tuntunan Islam. Tadi kan kita bicara agama secara keseluruhan, kemudian kita bicara tentang perubahan-perubahan sosial yang ada. Saya ingin mengajak Ananda semua untuk melihat melihat agama kita. Islam, ya, kalau kita bicara dalam konteks peradaban, sering disebut dengan hadaratun nas. Hadaratun nas itu artinya suatu peradaban yang berpijak pada teks, ya. Dan yang dimaksudkan dengan teks dalam hal ini ya tentu terutama adalah kitab suci Al-Quran. Menariknya di dalam konteks Al-Quran, kita punya teks. Teks itu statusnya di dalam sistem keyakinan kita adalah suci. Sepenuhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi kalau dalam Al-Hijr itu ada penegasan, ya. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab itu inna, di situ ada takidat, ya. Inna, ada kemudian dhamirul fasl lagi nahnu, kemudian pakai fi'il madi lagi nazzalna. Jadi di situ ada muakkidat, penegasan yang tidak boleh meninggalkan keraguan sedikit pun. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah teks suci, bersumber sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia teks suci, maka dia adalah satu teks yang benar dan maha benar. Lebih dari itu, ya, di lanjutan ayat ini, wa inna lahu lahafizun, dan kami akan benar-benar menjaganya. Jadi tidak hanya bicara tentang validitas teks dari sisi bahwa ini adalah teks yang maha benar, tapi Allah juga menegaskan bahwa Allah memelihara teks ini selamanya. Jadi ada dua kombinasi dalam ayat ini yang memberikan otoritas mutlak kepada ayat-ayat Al-Quran. Nah, menariknya adalah Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa dirinya adalah teks yang suci, kebenarannya 100%, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Tetapi pada ayat yang lain, ya, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzalna 'alaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan
kami telah menurunkan az-zikra. Tadi di ayat Al-Hijr itu disebutkan az-zikra, di sini juga az-zikra, menunjuk kepada Al-Quran. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikra, yaitu Al-Quran, litubayyina. Jadi teks yang suci ini, yang kebenarannya tidak diragukan, valid selamanya, litubayyina. Ditugaskan Rasul untuk menjelaskan isinya. Nah, di sini mulai masuk peran manusia. Siapa manusia itu? Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Nah, ini surah kalau tidak salah An-Nahl ya. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan, dan bukan hanya kepada Nabi, ternyata dibuka ruang penafsiran itu. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka bertafakur. Nah, bagian akhir dari ayat ini kata para ulama, inilah ruang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama dan kepada kita semua ya. Anak-anak UIN, ya, anak-anak mahasiswa-mahasiswi Ananda semua, Sivitas Akademika UIN, dan kita semua ya, yang ingin belajar Al-Quran. Dengan ayat ini dibukalah ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertafakur. Di sini dibuka ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpikir dan menggali makna dari Al-Quran. Maka ayat yang ada di dalam surat An-Nahl ini melengkapi apa yang ada di surat Al-Hijr. Teks yang suci yang sepenuhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran yang mutlak, ya, dengan kebenaran yang mutlak dipelihara selamanya, namun pada saat yang sama diberikan ruang kepada manusia, dimulai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian oleh generasi-generasi seterusnya untuk memberikan atau mengambil makna, menginterpretasi, menafsirkan teks-teks yang ada di dalam. Nah, ini menariknya di dalam di dalam Al-Quran. Mohon maaf saya melihat ini sebentar dulu. Apakah gambar saya terlihat, Ustadz? Apakah suara saya didengar? Kedengaran ya? Siap. Baik. Sebentar saya menampilkan tulisan. Bisa di center? Ada bahan ditayangkan Om Koron? Ya. Ada bahan yang akan pelungguh tayangkan begitu? Iya, saya berusaha ini cuman kok nggak bisa ya. Ya, kami menunjukkan. Baik, kita lanjut saja ya. Yes, ya. Terima kasih. Jadi kira-kira seperti itu ya, bagaimana teks Al-Quran itu menempatkan dirinya. Dia mendeklar dirinya sebagai teks yang suci, yang valid selamanya, tetapi juga membuka ruang dengan penegasan jelas dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia untuk memberikan penafsiran terhadap teks Al-Quran, tentu dengan penafsiran yang bertanggung jawab. Nah, Bapak-bapak dan Ibu hadirat kalian Ananda semua yang saya hormati, kalau kita masuk ya pada bagian yang lebih khusus ya, tadi Pak Rektor juga sudah menyinggung tentang ayat-ayat politik. Ada nggak sih, pertanyaan paling sederhananya, ada nggak sih ayat-ayat siasah itu dalam Al-Quran? Jadi ada nggak sih ayat-ayat politik ya? Nah, kalau kita lihat politik itu bahasa Arabnya kan as-siyasah ya. Kalau kita lihat dalam mufradat Al-Quran ya, atau dalam misalnya kitabnya Ar-Raghib Al-Asfahani yang menjelaskan tentang kosakata Al-Quran, itu ternyata memang kata siyasah sendiri ya, itu nggak ada dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu sama sekali tidak ada kata as-siyasah.
yang ada itu di hadis ya. Di hadis sahih kalau tidak salah, karena Banu Israel tasusuhum ambiya'uhum gitu ya. Bahwa Banu Israel itu mereka dipimpin oleh para nabi-nabi mereka. Jadi nabi sekaligus juga menjadi raja dan pemimpin untuk Bani Israel. Tapi dalam Al-Quran itu tidak ada kata siasa. Nah, tidak adanya kata siasa ini bukan berarti bahwa Al-Quran tidak bicara tentang politik. Banyak hal di dalam Al-Quran itu yang kata terkait dengan masalah itu secara eksplisit tidak disebut ya, tetapi kandungannya itu banyak. Misalnya konsep akidah, kita tidak menjumpai kata akidah dalam Al-Quran, tapi substansi atau katakanlah hal-hal yang terkait dengan akidah itu banyak sekali diungkap oleh Al-Quran, walaupun kata akidahnya sendiri tidak disebut. Kata misalnya kalau kita bicara tentang akhlak ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada yang kata al-fadilah misalnya, yaitu suatu kemuliaan ya, akhlak yang mulia. Tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang kemuliaan akhlak itu banyak sekali. Nah, jadi tidak adanya kata politik dalam Al-Quran bukan berarti bahwa Al-Quran tidak berbicara tentang politik. Nah, karena itu kalau kita lihat ya secara sederhana itu para ulama mencoba untuk mencari pembahasan tentang politik dalam Al-Quran itu melalui ayat-ayat yang berbicara tentang hal ihwal, pengaturan negara dan pengaturan masyarakat. Jadi hal ihwal yang terkait dengan pengaturan masyarakat ya, hubungan antara pemimpin dan rakyat, bagaimana pemimpin melaksanakan tugas dan amanah. Nah, itu kemudian dari ayat-ayat itulah kemudian para ulama mencoba merumuskan bagaimana pandangan Al-Quran terhadap politik itu sendiri. Dan memang bapak-bapak dan ibu dan bil khusus ya Ananda semua, sebenarnya kalau kata para ulama, kenapa sih Al-Quran tidak eksplisit ya, dalam satu kumpulan ayat tertentu secara eksplisit membicarakan tentang sistem politik? Kenapa Al-Quran tidak memberikan panduan secara detail terkait dengan kehidupan politik? Jawabannya kata para ulama adalah karena memang dalam konstruksi Al-Quran, dan ini disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa politik itu bukanlah termasuk aslun min usuliddin. Jadi ulama Ahlussunnah itu semua sepakat ya bahwa politik bukanlah termasuk pokok agama. Politik dalam arti politik kekuasaan. Jadi al-imamah wal khilafah itu laisat aslan min usuliddin. Itu di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi termasuk minal fiqhiyat. Jadi pembahasannya itu adalah di dalam kitab-kitab fikih ya. Bukan menjadi pembahasan utama, bukan di dalam pembahasan di dalam pokok agama. Nah, karena itu ini ada beda sedikit ya. Kalau Syiah itu kan menjadikan imamah itu sebagai salah satu rukun agama atau rukun Islam. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, politik itu bukan pokok agama tapi minal fiqhiyat. Itu termasuk minal furu'. Nah, karena dia minal fiqhiyat, maka Al-Quran menyampaikan hanya pesan-pesan moralnya saja terkait dengan politik. Al-Quran tidak mendetailkan sistem apa yang harus dipakai, ya. Kemudian katakanlah seperti konstitusi, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, nggak ada. Tapi Al-Quran hanya memberikan beberapa kata kunci yang terkait dengan membangun suatu politik yang baik. Nah, yang kedua, bahwa politik itu kata para ulama kita, itu kotaknya di dalam Islam itu bukan dalam kotak akidah. Ya. Bukan juga dalam kotak ritual ibadah. Tapi kotaknya adalah kotak muamalah. Jadi kalau akidah, ya, iman kepada Allah dan pokok-pokok akidah yang lain itu prinsipnya kan tauqifi. Tauqifi itu artinya sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan oleh Allah kita terima. Ya.
Apa yang diminta untuk kita percaya, kita percaya. Itu prinsip akidah. Yang kedua, ritual ibadah juga sama, ya. Prinsipnya itu tauqifi, seperti kata Rasulullah SAW di dalam masalah sholat misalnya, ya. Shollu kama ra'aitumuni usalli. Jadi cara Nabi sholat yang diberikan uraiannya dan detailnya oleh para sahabat itu yang kita laksanakan, ya, tanpa improvisasi. Nah, sebaliknya, sedangkan ranah yang ketiga, kotak yang ketiga itu namanya kotak muamalah. Kalau akidah dan ritual itu tauqifi, maka muamalah itu, nah tadi Pak Rektor sudah sampaikan, itu ijtihadi. Jadi prinsipnya adalah ijtihadi, dimungkinkan untuk dibuka ruang, ya, bagi pemikiran-pemikiran kita bersama, kesepakatan-kesepakatan kita bersama untuk merumuskan apa yang terbaik. Nah, karena itu saya sebagai pengingat bagi kita semua, para hadirin dan hadirat yang saya hormati, bahwa dalam ranah politik itu hal-hal yang sifatnya klaim-klaim teologis, ya, atau istilah-istilah yang menyangkut keimanan dan kekufuran, ya, itu harus kita hindari. Tidak boleh karena katakanlah berbeda pandangan politik, lalu kemudian satu sama lain itu saling mengkafirkan. Jadi politik bukanlah standar keimanan dan kekufuran. Karena politik itu bukanlah termasuk pokok agama, dia termasuk furu'. Politik juga bukan bagian dari akidah, tapi bagian dari muamalah. Nah, karena itu kita akan bisa lebih bisa lebih berlapang dada, ya, di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan penafsiran, perbedaan pandangan politik, ya, yang berlandaskan kepada teks-teks Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Karena teks-teks itu sifatnya ijmali, sifatnya umum, sehingga memungkinkan untuk lebih dari satu penafsiran. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, kalau sekarang ada pertanyaan arah baru penafsiran ayat siasah, saya menangkap ungkapan ini sebagai bagaimana sih kita mencoba memaknakan ayat-ayat yang terkait dengan politik di dalam Al-Quran. Kayak apa sih kita memaknakannya? Dulu beberapa kelompok itu berusaha untuk memaknakan ayat-ayat politik ini sesuai dengan frame ideologi. Contoh, ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minkum la yastakhlifannahum fil ardi. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi dari kata wa la yumakkinannahum itu kemudian dibuat satu teori tamkin istilahnya. Tamkin itu artinya penguasaan. Maka dari ayat ini kemudian dibangunlah suatu pandangan politik bagaimana kita bisa merebut kekuasaan. Nah, lalu lahirlah ideologi untuk yang disebut dengan katakanlah Islam politik misalnya. Jadi teori tamkin ini dijadikan sebagai suatu teori yang sentral. Segala hal ihwal bagaimana agar seluruh gerak kita ini ujungnya adalah mendapatkan kekuasaan. Apa yang terjadi ketika teori tamkin dalam ayat ini dimaknakan seperti itu? Kadang kemudian praktik politik yang dilakukan ternyata jauh dari nilai-nilai Islam. Jadi yang terjadi di lapangan adalah atas nama mewujudkan tamkin ini, lalu kemudian terjadilah fitnah memfitnah, bahkan kemudian saling bunuh, ya. Kalau kata Imam Asy-Syahrastani itu, masulla sayfun fil Islam ala qa'idatin diniyatin misla masullat fil imamah.
pedang itu tidak pernah terhunus dalam sejarah Islam, ya. Ketika terkait dengan suatu ajaran Islam, lebih daripada ketika pedang itu terhunus dalam hal perebutan kekuasaan. Jadi pedang itu paling banyak terhunus ya dalam sejarah Islam, kata Imam Syahrastani, itu adalah ketika bicara tentang kekuasaan. Jadi ketika ayat tamkin ini dimaknakan untuk merebut kekuasaan, maka yang terjadi adalah menghalalkan segala cara. Nah, karena itu ulama ya, mengkoreksi ya, beberapa ulama mengkoreksi kemudian memaknakan ayat ini secara lebih secara lebih etis ya. Memaknakan ayat ini tidak dalam konteks perebutan kekuasaan atau bagaimana menjadi penguasa atau pemimpin, tetapi lebih bagaimana membangun tatanan masyarakat Islam yang baik. Jadi bukan kata tamkinnya itu yang di stressing, tetapi wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat. Jadi amanu wa amilus solihat itu yang ditekankan. Artinya apa? Yang didorong adalah bagaimana terus-menerus kita menerjemahkan pesan-pesan keimanan itu dalam kehidupan. Bagaimana kita terus mengisi ruang publik ini dengan amal-amal sosial, karya-karya yang baik yang bermanfaat untuk semua. Amanu wa amilus solihat. Maka kemudian tamkin yang ada itu adalah konsekuensi logis dari amanu wa amilus solihat. Jadi penekanannya pada amanu wa amilus solihat, bukan pada tamkin. Sehingga kemudian aspek etisnya itu yang lebih terasa. Bagaimana kita semua berikhtiar untuk membangun tatanan yang baik. Nah, ini satu contoh ya, Ananda sekalian, bahwa pesan Islam ya, itu sangat tergantung dari bagaimana kita membaca teks-teks yang ada. Karena itu ketika di sini ada tulisan arah baru penafsiran ayat siasah, saya mengajak kita semua untuk mari kita membaca ayat-ayat siasah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama dengan catatan tadi ya, bahwa siasah itu bukan pokok agama. Yang kedua bahwa siasah itu bukan akidah dan bukan ritual tapi muamalah ya. Mari kita baca teks-teks yang terkait dengan itu dalam konteks yang relevan dengan hajat kita sekarang. Apa sih hajat kita? Kalau kita bicara sebagai anak bangsa, maka hajat kita yang paling utama adalah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini dan mengisinya dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Nah, berdasarkan hajat itulah kemudian kita mencoba untuk mengambil makna-makna dari dari ayat-ayat politik yang ada. Contoh yang lainnya, ini saya langsung masuk saja ke dalam tatbiqat kita ya. Bagaimana kita mengimplementasikan cara pandang yang lebih komprehensif ya, sesuai dengan keadaan kita sekarang di dalam melihat ayat-ayat yang bicara tentang politik di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang sering dikutip, Surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in ila akhir ayat. Nah, ada dua ayat. Ayat yang pertama, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah. Dan apabila kalian berhukum, menetapkan keputusan, merumuskan kebijakan, itu hendaknya dengan berkeadilan. Kemudian di ayat yang berikutnya, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Bagaimana kita mengkontekstualkan ayat ini dengan kebutuhan kita? Dulu ada namanya salah satu di dalam bagian ilmu Al-Quran itu ilmu tanasubil ayati was suwar. Ilmu yang membicarakan tentang hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, sebelumnya atau sesudahnya. Nah, kalau kita lihat dua ayat ini, ya, ayat pertama ya, kita kontekstualisasikan ya dengan bagaimana kita bernegara sekarang.
Ayat pertama itu bicara tentang hak-hak dari rakyat. Apa hak dari rakyat itu? Hukukul mahkumin. Jadi hak-hak dari masyarakat. Hak dari masyarakat itu mereka tu'adul amanati ila ahliha. Jadi segala macam obligasi atau kewajiban-kewajiban pemerintah itu harus dapat terdeliver atau tersampaikan kepada umat, kepada rakyat dengan baik, ya, sesuai dengan hak masing-masing. Kemudian rakyat juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau dulu kata tahkumu bil adl ini dibatasi dengan keadilan legal formal di depan pengadilan. Tapi kemudian kita lihat sekarang ternyata hak-hak rakyat itu tidak hanya terkait dengan hak mereka untuk mendapatkan keadilan ketika mereka berperkara di pengadilan, tapi hak rakyat juga mencakup bagaimana mereka bisa mendapatkan keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan apapun namanya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi cakupan makna amanat itu bisa diperluas, ya. Segala rumusan kebijakan ya, itu harus berdampak yang adil kepada masyarakat. Kemudian juga memberikan hukum yang adil itu tidak hanya dalam ranah justisi, ya, tidak hanya bicara tentang hukum di pengadilan, tapi juga di dalam seluruh konteks ranah kehidupan. Nah, lalu pada ayat berikutnya barulah Allah berbicara tentang hak dari pemimpin. Apa hak dari pemimpin itu? Ditaati. Nah, kalau kita lihat dari ilmu tanasubil ayat, ini artinya apa? Bahwa hak-hak rakyat itu haruslah menjadi concern yang utama. Jadi ini juga membuat satu bingkai dalam dalam kehidupan bernegara kita, ya. Jadi rumusan-rumusan kebijakan itu harus mencerminkan prioritas kepada rakyat. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang kebijakan anggaran misalnya, jangan sampai ketika ada anggaran negara itu ternyata 70% adalah untuk aparatur, untuk rakyatnya hanya 30%. Itu artinya mendahulukan pemimpin daripada yang dipimpin. Padahal Al-Quran bicara bahwa ayat yang terkait dengan hak dari rakyat itu didahulukan di atas ayat atau sebelum ayat yang berbicara tentang hak pemimpin. Nah, ini bagian dari mengkontekstualisasikan, ya, ayat-ayat yang terkait dengan relasi antara pemimpin dengan yang dipimpin, ayat-ayat yang berbicara tentang pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, ayat-ayat yang bicara tentang bagaimana mewujudkan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat. Nah, Bapak-bapak dan saudara, ada satu hal terakhir yang ingin saya singgung di sini. Saya berharap dari ilustrasi tadi itu bisa tergambar, ya, bahwa kita bisa melihat ayat yang sama tapi dengan sudut pandang yang berbeda dan bisa menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif untuk zaman kita. Karena sekali lagi saya ingatkan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa perubahan ilmu dan teknologi yang luar biasa plus, ya, wabah yang seperti ini itu potensial untuk menggeser, ya, kehidupan keagamaan kita dan menghadirkan tantangan bagaimana membahasakan agama secara lebih tepat sesuai dengan kehidupan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir saya ingin singgung sedikit adalah tentang bagaimana sih apa hal yang harus kita lakukan untuk menghadirkan suatu pemahaman yang lebih baik, ya, dari teks-teks suci yang ada dalam Al-Quran. Ya, tentu menguasai ilmu-ilmu alat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita itu penting, plus dengan ilmu-ilmu kontemporer. Tetapi yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah yang diistilahkan oleh para ulama dengan fiqhul maqasid dan fiqhul ma'alat. Fiqhul maqasid itu bicara tentang motif, ya, bicara tentang tujuan, bicara tentang niat. Fiqhul ma'alat bicara tentang dampak. Nah, antara maqasid dengan ma'alat nggak boleh dipisahkan.
Nah, kalau maqasid itu bicara tentang benar dan salah, ya, benar dan salah. Ya. Contohnya, katakanlah apa ya? Had, ya, suatu hukum had, ya, hadus sarikoh misalnya, hadus sarikoh, hukum potong tangan. Nah, ada ayat tentang hukum potong tangan. Ini ilustrasi saja. Nah, dari sisi maqasid, hukum potong tangan itu memang diwajibkan, ya, untuk hifzul mal, supaya orang tidak mudah untuk mengambil harta orang lain. Jadi dengan penegakan hukum potong tangan, maka akan menimbulkan efek jera yang menyebabkan orang-orang yang ingin mencuri itu tidak jadi mencuri, ya, sehingga aman, ya, dari kejahatan-kejahatan seperti itu. Maqasidnya seperti itu. Ya. Nah, tapi ada suatu keadaan digambarkan oleh para ulama dengan ilustrasinya adalah la tuqta'ul aidi, ya, la tuqta'ul aidi pada saat peperangan. Nah, jadi ketika misalnya terjadi peperangan, ya, katakanlah pasukan Islam sedang menghadapi pasukan yang ingin katakanlah merusak agama, lalu di antara pasukan Islam itu ada tentara yang mencuri milik temannya. Nah, pada saat itu hukum potong tangan itu tidak diberlakukan. Kenapa tidak diberlakukan? Khawatir orang yang akan diberlakukan hukum potong tangan itu kemudian akan lari dan bergabung dengan pasukan musuh. Nah, ini satu ilustrasi sederhana. Jadi memotong tangan itu maqasid, ya, untuk menjaga harta, tetapi ada ma'alat, ada dampak. Yang ternyata dampaknya itu mudaratnya lebih besar daripada mewujudkan maqasid. Nah, karena itu para ulama menyampaikan dua hal ini perlu kita ingat, ya, ketika kita ingin memberikan ketika kita ingin menyelami makna dari teks dan kemudian menjelaskan teks itu kepada umat dan kepada masyarakat, menghadirkan teks itu sebagai bagian dari tuntunan agama. Nah, ini penting, ya, karena bisa jadi seperti ilustrasi tadi, maqasidnya bagus tapi ma'alatnya nggak bagus, gitu. Jadi ketika kita bicara tentang mohon maaf, ya, ketika kita bicara misalnya seperti yang disinggung oleh Pak Rektor tadi, ada sebagian yang menggaungkan ide khilafah. Ide khilafah secara kesejarahan itu valid, dalam arti pernah diamalkan, ya, oleh umat Islam panjang waktunya, diamalkan sebagai sistem politik. Artinya dari sisi, ya, validitasnya secara normatif nggak bermasalah. Dia punya dasar, dia punya pijakan, ya, yang tidak bisa disalahkan. Ada cita-cita yang baik, ada niat yang baik, itu tidak bisa disalahkan. Tapi ketika maqasid ini, ya, teori ini berdasarkan pandangan maqasid tadi, untuk membangun kesatuan umat, untuk katakanlah membela sesama umat Islam, dengan khilafah itu maka kita bisa membela saudara-saudara kita walaupun di belahan dunia jauh misalnya. Dari sisi maqasid mungkin ada dasarnya. Tapi ketika dilihat dari sisi fiqhul ma'alat, maka jelas, ya, ketika fiqhul khilafah atau khilafah itu berusaha untuk kemudian diterapkan di Indonesia, yang terjadi adalah bubarnya negara bangsa yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kemaslahatannya itu tidak sebanding dengan potensi mudaratnya yang jauh lebih besar. Kenapa potensi mudaratnya jauh lebih besar? Karena begitu NKRI ini hancur, maka semua katakanlah aset umat, ya, aset dakwah yang sudah dibangun sekian lama, itu bisa jadi akan hancur juga, ya. Akan tenggelam pada perang saudara, akan kemudian seluruh sumber
daya umat itu akan tersedot ya kepada perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang terjadi di banyak negara-negara Islam yang lain. Jadi tidak cukup hanya dengan memahami maqasid syariah, tetapi juga kita harus memahami fiqhul ma'alat ya, untuk menghitung dampak dari suatu pemahaman yang ingin untuk diterapkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar, sebagai bahan untuk Ananda semua ya, para mahasiswa-mahasiswi bisa mengelaborasi, bisa mendalami. Intinya adalah bahwa dalam Islam ya, ruang untuk kita menghadirkan ya, penafsiran yang baik, penafsiran yang sesuai dengan kebutuhan zaman, itu adalah ruang yang sangat lebar. Kalau Society 5.0 itu mengarah kepada humanisasi peradaban, maka saya yakin dengan penafsiran yang tepat ya, maka Islam akan tetap bisa berkontribusi ya, di dalam membentuk peradaban yang lebih baik yang diharapkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.